Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Aljakwan. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait sebuah studi kasus, yaitu Smart Classroom berbasis temperatur. Oke, Smart Classroom dan IoT. Jadi, Smart Classroom adalah ruang kelas modern yang dilengkapi dengan teknologi untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam belajar. Nah, kemudian teknologi IoT nantinya akan memungkinkan perangkat seperti sensor dan juga pendingin ruangan untuk saling terhubung dan merespon kondisi lingkungan secara real time. Jadi fokus studi di sini adalah pengendalian suhu ruangan secara otomatis menggunakan Internet of Things atau IoT. Nah, di kelas mungkin kita akan sering menemui masalah seperti suhu ruangan yang tidak stabil, jadi bisa terlalu panas, bisa terlalu dingin. Kemudian ketika misalnya AC dioperasikan secara manual, kadang itu terlambat gitu. Jadi kelasnya akan tetap panas di awal sampai AC-nya menyala gitu. Nah, kadang juga akan membuat penggunaan listrik itu jadi tidak efisien kan. Jadi ketika misalnya kelas itu tidak terlalu panas atau ya dingin gitu, kan AC tidak perlu dihidupkan, tapi kadang kita sebagai manusia lupa untuk mematikannya, jadi kesannya jadi boros listrik gitu. Nah, pastinya keadaan ini akan membuat orang-orang di kelas seperti mahasiswa atau dosen atau siswa atau guru itu merasa tidak nyaman sehingga mengganggu konsentrasi dan kenyamanan mereka dalam belajar gitu. Nah, kebutuhan dan tantangan. Jadi kita mulai dari kebutuhannya dulu. Nah, di sini untuk mewujudkan sistem smart classroom berbasis temperatur, kita butuh beberapa komponen seperti sudah pasti sensor suhu, kemudian kita butuh microcontroller, kemudian kita juga butuh dashboard monitoring suhu, kemudian kita butuh relay untuk mengendalikan AC atau kipas karena microcontroller ini cenderung memberikan daya yang sedikit, jadi kita butuh relay untuk mengendalikan AC atau kipas. Kemudian yang pasti kita butuh koneksi wifi yang stabil. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan itu kita juga punya beberapa tantangan yang perlu diperhatikan seperti penempatan sensor yang tepat agar pembacaan suhunya itu akurat. Jadi kita harus tahu di mana sensor ini ditempatkan sehingga bisa mendapatkan data yang akurat. Kemudian sistem harus merespon suhu secara cepat, karena kalau misalnya lambat itu sama aja kalau seperti kita mengaturnya secara manual. Kemudian sudah pasti kita butuh koneksi internet yang stabil, karena ini sifatnya real time, jadi setiap perangkat atau setiap komponen itu akan saling berinteraksi menggunakan internet atau jaringan internet. Jadi kalau misalnya internetnya lambat atau tidak stabil, pasti akan mengganggu sistem nantinya. Dan kemudian kita harus menjaga keamanan data serta perangkat IoT yang digunakan. Jadi kita harus pastikan data yang diberikan itu sudah benar atau akurat. Kemudian kita juga pastikan perangkat IoT-nya itu berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah, untuk sensor dan alur kerjanya sendiri, di sini sensor kita bisa menggunakan sensor seperti DHT11 atau DHT22. Nah, ini adalah gambar dari DHT22. Nah, untuk alur kerjanya sendiri, nanti sensor akan menangkap data suhu di ruangan tersebut. Kemudian nanti data suhunya itu dikirimkan ke microcontroller seperti ESP32. Kemudian controller ini akan mengirimkan datanya ke server atau cloud. Bisa juga langsung mengirimkan perintah ke AC atau pendingin ruangan yang lain. Kemudian juga akan memberikan data atau menampilkan datanya itu lewat web atau dashboard. Jadi alur kerja ini akan bekerja secara berkala sehingga suhu di dalam kelas itu tetap terjaga dengan baik. Nah, kemudian manfaat dari sistem ini pastinya akan membuat ruangan menjadi lebih nyaman untuk proses belajar. Kemudian juga penggunaan energi seperti listrik itu jadi lebih efisien karena AC bekerja secara otomatis sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita juga bisa melakukan monitoring suhu secara real time melalui dashboard. Kemudian karena ini bersifat sistem, jadi sistem nantinya bisa merespon dengan cepat jika terjadi perubahan suhu secara tiba-tiba di ruangan tersebut. Nah, dengan kata lain, solusi ini mendukung terciptanya lingkungan belajar yang adaptif dan modern. Nah, itu dia studi kasus yang saya angkat mengenai smart classroom berbasis temperatur.
Saya Afif dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Terima kasih sudah menyimak. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.